Halo, aku Muhammad Ainur Fadil, mahasiswa BINUS Online eh, dari jurusan Computer Science. Nah, untuk kali ini saya akan membuat sebuah video wawancara untuk materi karakter budi kewarganegaraan yang judul judul dari proposal saya yakni persepsi pekerja pada sektor pendidikan terhadap stabilitas lapangan kerja di tengah ketidakpastian ekonomi global, yang mana ini adalah hasil eh, dari SDGs poin poin 8 poin 8 yakni tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Mengenai metadatanya untuk yang lebih terperinci yakni dari poin 8.5.2 tentang tingkat pengangguran terbuka. Nah, untuk video kali ini, yang mana video kali ini kita akan mewawancarai dua orang guru. Yang satu dia bekerja double mereka di dua lembaga berbeda. Yang satu ada yang satu adalah di kursusan les-lesan seperti biasa, dan juga di sebuah lembaga yayasan, dan yang satunya dia di dua yayasan yang berbeda di jenjang SMP dan SMK. Jadi untuk videonya bisa disimak berikut ini. Oke, jadi terima kasih untuk Bapak Badri dan Ibu Putri sudah berkenan untuk saya wawancarai mengenai tugas saya untuk membahas judul judul proposal saya mengenai persepsi pekerja pada sektor pendidikan terhadap stabilitas lapangan kerja di tengah ketidakpastian ekonomi global, yang mana judul ini selaras dengan topik SDGs, program dari UN, yang Sustainable Development Goals, poin 8, yakni pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Yang metadatanya yang lebih spesifik akan kita bahas di sini adalah tingkat pengangguran terbuka. Nah, khususnya untuk yang saya bawa sekarang itu adalah untuk spesifik di sektor pendidikan, yang mana itu antara dia berprosesi jadi mentor, guru ataupun dosen gitu. Nah, sebelum kita mulai ke pertanyaannya, bisa perkenalkan masing-masing dari Bapak Ibu, dari nama, umur, dan juga tempat bekerjanya saat ini. Jika kayak ada dua pekerjaan yang digeluti, jika boleh, misalkan, oh aku nggak guru saja, atau ngajak jadi apa, itu juga bisa di-sharekan. Karena topik kita mengenai mengenai apa namanya, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, jadi nggak jauh-jauh dari dunia pekerjaan yang sedang digeluti oleh Bapak Ibu. Oke, silakan dimulai dari Bapak Badri dulu. Monggo. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan oleh Mas Fadil, laku mahasiswa dari BINUS University. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Abdul Badri Rofailah, bisa dipanggil Badri. Mm-mm. Kesibukan saya hari ini menjadi guru di dua sekolah yang berbeda, namun di satu naungan yang di satu kedinasan yang sama, yakni SMP dan SMK. Untuk SMP saya mengajar di SMP Mitaluda 4 Kepanjen, Mm-mm. mengajar mata pelajaran informatika, dan untuk SMK saya mengajar, dan yang kedua di lembaga yang berbeda, yakni di SMK Ali Usman Gonalegi, Mm-mm. mengajar materi sistem komunikasi dan digital dan videografi. Oke. Umurnya Pak?
Oh ya, SMK umur sudah. saya sekarang sudah 26 tahun. Oke, 26 tahun. Jadi masih masuk Gen Z ya. Oke. Ya, ya. Terima kasih atas perkenalannya Bapak Badri. Selanjutnya ke Ibu Putri. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Duza Febrianti, biasa dipanggil Febi. Mm-mm. Saya di sini eh, eh, pekerjaan saya ngajar di SMK sama menjadi guru les di lembaga kecil ya. Mm-mm. Saya 25 tahun dan rumah saya di Malang. Mm-mm. Les khusus aja ya berarti ya. Ya, kayak bimbel Sama gitu. ngajarnya di les saja atau di tempat lain? Kalau ngajarnya di SMK, kalau yang les tuh di tempat bimbel gitu. Oke. Boleh boleh share untuk detail nama ininya, Nama lembaganya. Ha. nama lembaga sama nama sekolah. Ah, lembaga. Les berarti lembaga ya, lembaga sendiri kan. Iya, kalau lesnya di Bikors Turen, Hmm, kalau SMK-nya saya juga di SMK Lusman Ura-Ura. oke. Ini semua ada di Malang ya. Oke. Iya, eh oke, aku make sure dulu. Jadi untuk SMP-nya Pak Badri ini dia yayasan dari naungan yayasan ya. Dari naungan yayasan, SMP dan SMK-nya yayasan sendiri-sendiri ya, berarti ya. Ya, betul. Oke, yayasan Sendiri-sendiri. sendiri-sendiri. Kemudian untuk yang punyanya Ibu Putri, berarti di les. Untuk lesnya yayasan atau perorangan dia? perorangan Kak. Oh, perorangan. Oke, kalau SMK, kalau SMK-nya tadi sama ya dengan Pak Iya, Badri ya. Oke. iya. Oke, kita mulai saja. Karena kita udah tahu di backgroundnya masing-masing, kita langsung aja ke pertanyaan pertama, yakni kita akan membahas mengenai persepsi terhadap faktor makro dari faktor ekonomi global dan stabilitas. Nah, pertanyaannya nih, sejauh mana eh, Anda, para Bapak Ibu ini, memperhatikan isu ekonomi global? Nah, seperti inflasi, fluktuasi nilai tukar, atau ketegangan geopolitik. Dan apakah Anda merasa hal tersebut itu memiliki dampak langsung pada operasional institusi pendidikan tempat Anda bekerja? Jadi, seberapa Anda memperhatikan nih dari faktor-faktor geopolitik yang lagi memanas nih sekarang ya, karena faktor kayak kemarin perang perang Amerika, Iran dan Israel yang menutup Selat Hormuz, jadi jalur perdagangan minyak itu terhambat. Dan juga kemarin juga apa namanya di Indonesia per Senin kemarin rupiah melemah menyentuh di angka 17.000 sekian. Itu gimana nih pandangan Anda? Apakah Anda memperhatikan isu-isu tersebut? Merasa hal tersebut itu memiliki dampak enggak di tempat Bapak Ibu bekerja sekarang gitu. Mungkin mulai dari Pak Badri dulu untuk menanggapi. Oke. Terima kasih banyak terkait pertanyaan pertama ini. Kalau menurut saya terkait inflasi dan adanya ketegangan geopolitik di luar sana ya, Mm-mm. dan relasinya atau hubungannya dengan di lembaga saya mengajar, alhamdulillah sampai sekarang masih belum ada apa ya kebijakan ataupun peraturan yang harus mengikuti sebagaimana dari permasalahan geopolitik di luar sana. Jadi masih bisa dibilang masih aman untuk Mm. terkait operasional keuangan dan lain sebagainya. Tidak ada kendala, tidak ada hambatan. Mm. Yang jelas tidak ada apa ya pengaruh dari ketegangan Mm. geopolitik yang ada itu tidak Mm. seperti itu. Apa karena ini faktor?
karena ini yayasan ya, berarti semua dikelola oleh yayasan ya, secara sekolahan ya. Jadi Ya, nggak betul. ada nggak ada campur tangannya dengan kayak kementerian gitu. Karena biasanya kalau negeri kan secara nggak langsung perintahnya dari kementerian ke sekolah. Kalau ini dari yayasan ke sekolah ya. Jadi Ya, betul. kebijakan-kebijakan semuanya itu berdasarkan eh berdasarkan dari yayasan ke sekolah gitu langsung. Ya, betul. Oke, jadi seperti itu. Mungkin untuk berarti itu berlaku di semua dari kedua tempat itu, dari SMP sama SMK itu ya. Ya, berlaku di dua lembaga yang saya mengajar itu, Pak. Mas, Sih. karena ya apa Heeh. ya, dua lembaga ini kan dua lembaga swasta yang dimana tidak ada gangguan seperti itu. I see, I see. Terima kasih atas jawabannya. Nah, sekarang nih, gimana nih pendapatnya dari Ibu Putri mengenai itu tadi, pertanyaannya tadi? Silakan ditanggapi. Menurut saya lumayan mengikuti isu ekonomi global ya, seperti inflasi, nilai tukar, sama kondisi dunia yang kadang nggak stabil ya. Menurut saya kayak hal-hal itu tuh kayak memang kadang bisa terasa dampaknya gitu loh. Kadang kalau di dunia pendidikan sama les tuh kayak yang terutama di sisi biaya atau sama minatnya tuh jadi kayak berkurang gitu loh. Kan kadang anak juga Hmm. kayak gitu Kak. Nah, kan berarti berarti tadi kan peminat ya, peminat dari murid ya, berarti secara tidak langsung ya. Mm-mm. Peminatnya menurun karena Mm-mm. faktor ekonomi, mungkin dari backgroundnya dari murid ya. Entah Iya. dari faktor ekonominya terdampak, jadinya mereka memutuskan untuk tidak mengambil kursus dan Mm-mm. lain sebagainya ya, gitu. Iya. Dari kebijakan-kebijakan dari kursusan, apakah sempat ada kayak perubahan, oh ada ini nih peraturan, karena apa namanya, karena ekonomi lagi memburuk nih, kayaknya kita membatasi operasional kita atau gimana, ada nggak seperti itu sebelumnya di tempat yang Nah, ibunya bekerja? kalau di les tuh kita kurang tahu ya untuk kayak biaya operasionalnya gimana, karena kita cuma datang ngajar gitu aja. Untuk masalah Oh. biayanya itu langsung ke yang punya les-lesannya gitu. Mm. Sistem kontrak Jadi atau gimana? Sistem kontrak atau kayak freelance aja gitu? ya kayak freelance aja sih Kak. Oh, oke. Berarti masih berdampak ya, walaupun mungkin nggak sebegitu signifikannya, tapi sudah mulai kerasa ya. Oke, Mm-mm. kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Eh, jadi, apakah para bapak ibu ini merasa kebijakan anggaran atau fasilitas di sekolah atau di tempat kursusannya ibu ya, mengalami Mm-mm. perubahan yang signifikan nih sebagai respon terhadap kondisi ekonomi nasional yang tidak stabil belakangan ini. Ya kayak yang tadi saya jelaskan, rupiah melemah, harga BBM walaupun secara tidak kayaknya masih belum naik ya, tapi nanti ke depannya kalau stoknya udah menipis kan otomatis naik ya. Nah, itu gimana nih? Mm-mm. Eh ada ada nggak kebijakan anggaran fasilitas yang mengalami perubahan gitu dari dampak ekonomi itu, dari dampak ekonomi yang lagi happening gonjang-ganjing sekarang ini? Mungkin dari Ibu Putri bisa menanggapi. Ya, saya merasa ya ada penyesuaian di anggaran sama fasilitas sekolah ya. Mungkin itu kayak nggak terlalu kelihatan besar, Oh tapi ya. biasanya penyesuaian itu lebih ke penghematan. Kalau nggak prioritas kebutuhan yang dianggap paling penting dulu gitu loh. Yang paling Mm, penting diutamain aja gitu. mm, Itu sih. oke. Dari Pak Badri, silakan menanggapi. Ya. Kalau saya juga sama sepakat dengan Bu Putri tadi ya, Oh, Mas Bu Fadil. Putri. Jadi Heeh. memang mungkin ada beberapa kebijakan ataupun anggaran yang dulunya itu dimaksimalkan karena apa namanya ada
kondisi ekonomi yang di luar sana itu ada gangguan dan lain sebagainya, maka dari itu ada beberapa fasilitas ataupun anggaran itu yang lebih didahulukan. Seperti itu. Dan juga terkait gaji pun juga, mohon maaf ya, itu ada sedikit penyesuaian sih. Oh ya, Karena jadi yang meningkatnya sembako dan lain sebagainya itu juga ternyata berpengaruh. Sehingga iya, lanjut. sehingga jadi untuk standar gaji itu sebelum adanya konflik ini dengan sekarang sudah ada konflik itu juga sedikit berpengaruh. Sedikit ya, tapi tidak banyak. Dalam arti tidak langsung turun 50%, enggak. Cuman hanya turun sedikit. Berarti penyesuaiannya ini menurun. Di tempat kedua, karena tadi kan ada sekolah yang sama, itu ada penurunan berarti, penurunan secara nilai ya. Dari pendapatan yang Ya, seharusnya secara nilai seberapa ada. awalnya, sekarang jadi menurun seberapa gitu kan. Oh, I see. Tapi tidak signifikan turunnya. Oke. Nah, karena ada kan SMK ya. SMK ini kan dapat kayak fasilitas dari pemerintah nggak? Biasanya kan ada bantuan atau apa gitu. Yang awalnya dapat apa, terus ternyata untuk yang sekali ini tuh nggak dapat apa-apa gitu. Atau malah kayak kemarin masih ada kayak bantuan apa namanya, MBG sama apa satunya, eh papan tulis elektronik. Nah, itu masih kedapatan nggak untuk kalau untuk di lembaga formal ya, ini SMP sama SMK ini? Mungkin bisa dijawab keduanya yang mau menjawab. Kalau di SMK sih kalau dapat TV elektronik itu dapat, tapi MBG-nya kayaknya belum ya. Belum. MBG di SMK kita kayaknya belum ya, Kak. Ada syaratnya kah? Seharusnya itu kan program yang harusnya ini kan merata kan untuk semua sekolah ya. Tapi belum kedapatan ya. Belum. Masih ada kesenjangan fasilitas ya berarti ya. Walaupun ada beberapa yang udah dapat. Itu oke. Jadi seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Nah, menurut kalian, apakah sektor pendidikan di Indonesia ini masih bisa dianggap sebagai sektor aman atau tempat aman bagi kalian berkarir lah ya, dibandingkan sektor industri lainnya dalam menghadapi krisis global? Dan itu mengapa? Kan kalau dulu kan stereotipnya kalau orang jadi guru itu otomatis mereka itu aman karena terjamin lah hidupnya gitu. Kalau sekarang kayaknya kurang berlaku ya, karena banyak isu yang banyak narasi yang diangkat itu jadi guru tuh sekarang kayak gak ada kehidupannya atau gimana gimana. Nah, itu gimana tanggapan kalian? Karena dulu kan masih ada kayak sektor aman ya, safe ya, Kak. Jadi guru itu bakal terjamin lah kehidupan hariannya atau bulanannya gitu. Nah, kalau sekarang gimana kalian memandangnya? Dari Pak Badri, silakan. Oke. Terkait itu, kalau berbicara sektor pendidikan untuk saat ini ya, kalau dibilang aman mungkin ya apa ya, aman mungkin masih aman ya, mungkin masih aman, masih ada mungkinnya ya Mas Fadil. Karena menurut saya mengingat program dari pemerintah yang dibandingkan tahun-tahun kemarin untuk terkait kesejahteraan guru berupa PPG atau program profesi guru itu, daripada tahun-tahun sebelumnya kan lebih masif sekarang. Nah, mungkin kalau berbicara kesejahteraan guru untuk menunjang karir itu lebih baik sekarang. Nah, daripada tahun sebelumnya ya. Tapi kalau berbicara di sisi lain terkait kayak keamanan guru, tingkat
perlindungan hak guru itu masih sampai sekarang masih tumpang tindih, dan juga banyak di luar sana itu banyak guru yang mengalami apa namanya pelecehan, dalam arti pencemaran nama baik, dan juga hak-hak guru itu juga tidak terpenuhi, dalam arti ada beberapa siswa yang berbuat tidak baik kepada guru, malah yang disalahkan gurunya, Iya, ataupun iya, iya. apa namanya, ya intinya hukum saat ini untuk guru khususnya ya itu masih tumpang tindih, tidak sepenuhnya berpihak kepada guru. Jadi kalau dibilang apakah Mm-mm. sektor pendidikan ini masih safe haven atau sektor aman, menurut saya ya 60% masih aman. Mengingat ya karena melihat keadaan sekarang itu masih aman. Mm-mm. Seperti itu. Dari segi karir, eh Pak Badri menilai ini masih aman, tapi dari sektor kayak masih belakangan ini kan kasus kasus apa namanya itu apa namanya pemulihan terhadap guru kayak gitu-gitu Ya, kan lagi marak ya, lagi kriminalitas murid mengenai terhadap guru itu lagi naik juga. ya, Dan karena tidak adanya payung hukum yang sepadan untuk melindungi mereka, jadi agak ini ya, agak rentan juga ya berarti ya. ya agak Bisa krusial dibilang lah. bisa dibilang nggak kurang apa namanya, kurang aman bagi mereka ini di sini Hmm. gitu. Walaupun secara karir program-programnya udah cukup bagus gitu, tapi di luar itu ternyata masih banyak PR-nya ini kan, untuk menurut dari Pak Bade ya. Nah, kalau dari Ibu Putri nih, gimana pandangannya? Kalau menurut saya ya, sektor pendidikan tuh masih bisa dibilang relatif aman ya kalau daripada sektor-sektor lainnya. Karena kan guru, apalagi di pendidikan tuh masih dibutuhkan. Tapi kalau misal kondisi ekonomi udah nggak stabil banget nih, pendidikan juga kayak terasa dampaknya gitu kan. Apalagi kayak saya kan guru baru aja. Nah itu kayaknya Ah, juga dampak banget sih. Kak, sebelumnya kalau secara Bu Feby ini udah di dunia pendidikan udah berapa lama? Terus Pak Badri juga udah berapa lama di industri pendidikan? Kalau Bu Feby berapa? Udah berapa lama nih di apa namanya di pekerjaan di industri pendidikan? Kalau saya masih baru ya, belum ada setahun, mungkin kayak 7 bulan, 8 bulan gitu. 7 bulan 8 bulan. Kalau Pak Badri? Kalau saya dimulai tahun 2002 akhir, ya 2002 2002 4 akhir. tahun berjalan. 2022. 2022, Ya, ya, mohon 2022 maaf, gitu. 2022, Mas. Oke. Jadi secara pengalaman lebih lebih lama dari Pak Badri ya. Eh, tapi apa kan kan kalau kalau tadi kan konteksnya kayak dari formal ya. Kalau Feby melihatnya di kursusan gimana? Kalau di kursus masih, untuk saat ini masih biasa aja sih Kak, nggak yang efek-efek banget gitu. Heeh, oke. Terima. Oke, kalau gitu. Jadi ini ya, kadang ada save-nya, kadang ada enggaknya, tapi lebih cukup jadi PR nih kalau misalkan nggak di solve masalah keamanan ini, gitu kan? Mm-mm. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ya. Ini mengenai di job insecurity dan fenomena efisiensi. Nah, dalam 1 tahun terakhir nih, pernahkah kalian merasa khawatir akan kehilangan pekerjaan atau mengalami pengurangan jam kerja karena alasan efisiensi institusi? Kan kalau 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 Bu Putri kan
masih belum 1 tahun ya, masih belum satu Ya. tahun ngajar. Cuman kira-kira nih dalam selama 7 bulan 8 bulan 7 bulan 8 bulan itu merasa khawatir nggak kira-kira kalau di pekerjaan, eh, kayak bakal mengurangi apa, jam kerjaku bakal berkurang nih, karena faktor efisiensi, karena lagi maraknya efisiensi kan. Gimana Bu Putri? Saya sempat khawatir juga ya soal kayak kehilangan jam jam pelajaran juga, terus pendapatan kan pasti berkurang ya, apalagi guru baru kan bisa jadi juga kayak dikurangin jamnya, apa gimana itu lebih lebih gampang itu untuk guru baru dikurang-kurangin gitu kan takutnya Ah, gitu. berarti chance untuk guru baru, berarti untuk tahun ini ya, berarti Mm-mm. sulit. Bu Feby menilai bakal sulit untuk di tahun ini karena lagi, ya, ekonomi lagi gak baik-baik saja untuk guru baru, karena mungkin lembaga lebih mempertahankan guru lama gitu atau gimana Iya perspektifnya? kayak gitu. Itu sih Kak. I see, I see. Oke. Nah, dari Pak Badrinya sendiri gimana? Oke, kalau dari saya apa ya, kalau berbicara kekhawatiran pasti ada, Mas. Mm-mm. Karena mengingat eh, apa ya, ambil contoh sekarang kan AI juga lagi gencar-gencarnya ya, Mm-mm. gencar-gencarnya dan lagi banyak AI di luar sana yang digunakan. Dalam arti kalau berbicara kekhawatiran, mungkin kalau untuk menjadi gurunya masih tidak akan bisa ya digantikan oleh AI. Akan tetapi yang menjadi kekhawatiran kami sebagai guru kan cara menyampaikan itu tidak apa ya, sepemahaman ataupun yang sesuai diinginkan siswa lah Mm-mm. untuk saat ini. Dimana kan siswa saat ini lebih yang diinginkan pembelajaran yang kreatif dan lain sebagainya. Jadi ya kami sebagai guru tantangannya di situ sih. Khawatirnya itu tidak bisa memberikan materi Mm-mm. yang itu eh, tidak sama ataupun kurang kurang baik lah daripada AI. Itu yang pertama. Yang kedua, Mm-mm. kalau kehilangan pekerjaan sih ya mungkin ada ya, mungkin ada karena eh, melihat guru ke depan, kecuali ya kalau kita masih di swasta kan itu akan tetap bisa bisa masuk. Mm-mm. Berbeda halnya kalau kita mengejar karir Mm-mm. dan itu apa namanya, mengejar karir kayak P3K ataupun PNS itu kan pasti kita harus mencari sekolahan yang belum ada gurunya dalam artian membutuhkan kayak gitu. Jadi kehilangan Mm-mm. pekerjaannya lebih apa ya? Lebih tepatnya nanti bukan kehilangan pekerjaan ya, tapi kehilangan kenyamanan. Karena kita kan pasti pindah dari satu sekolah asal ke Mm-mm. sekolah yang baru, di Mm-mm. lingkungan yang baru, belum lagi nanti kalau penempatannya itu sangat jauh dari rumah kita. Nah, itu kan ya itu kehilangannya lebih ke kenyamanan sih, kenyamanan kita dalam arti kita belajar awal lagi. Yang ketiga sih kalau pengurangan jam kerja itu ya mungkin pasti ya, karena kalau kita masih yang belum profesi, guru-guru yang belum profesi dalam arti masih guru honorer, terus Mm-mm. kok ada guru yang sudah profesi, pasti kan jamnya nanti akan dialihkan sepenuhnya ke guru yang sertifikasi untuk memenuhi apa namanya memenuhi jam mengajarnya. Mm-mm. Jadi ya mungkin itu sih apa namanya tantangannya kita I selain see. untuk mengasah skill kita dalam mengajar juga kita harus mau tidak mau juga dituntut untuk apa ya saling selain kolaborasi yaitu harus merelakan lah sedikit Merelakan. sambil mengajar kita untuk guru-guru yang sudah profesi. I see. Jadi, tetap, persaingannya persaingannya cukup cukup ketat juga ya berarti ya, karena
ataupun kalau misalkan memilih jenjang karir dalam segi pendidikan, otomatis mau nggak mau eh, kalau pengen sustain atau pengen stable, berarti kalau dari perspektifnya Pak Badri adalah ikut P3K, sertifikasi dulu, terus entah milih P3K atau PNS gitu kan, tergantung formasi yang tersedia. I see. Tapi tetap kayak masih di dalam naungan ini ya, pemerintahan ya, kalau misalkan P3K dan PNS ya. I see. Oke, kalau gitu lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Nah, bagaimana Anda memaknai istilah efisiensi atau restrukturisasi yang sering muncul akibat krisis ekonomi dalam konteks profesi Anda sebagai pendidik? Kalau masalah efisiensi kan otomatis akan ada restrukturisasi kan, ya kan, ada penyesuaian lagi dari program-program yang awalnya mungkin katakanlah dananya udah full segini, secara sistemnya akan seperti ini. Nah, karena ada efisiensi nih, lagi gencar-gencarnya beberapa tahun ke belakang ini, makanya ada sistem penyesuaian sistem yang direstrukturisasi. Nah, ini gimana nih? eh dari Bapak Ibu nih tanggapannya, memaknainya itu gimana nih? Mungkin dari Pak Badri. Oke, selanjutnya membahas istilah restrukturas. Restrukturisasi. Res- Berarti mungkin bisa merubah sistem ya, tapi ya bisa kita kaitkan kayak merubah sistem yang awalnya itu sudah seperti ini karena ada faktor efisiensi, jadinya sistemnya dirubah atau diperbaiki ulang untuk menyesuaikan lagi dengan Oh, terbatasnya apa, anggaran gitu. Katakanlah biasanya efisiensi kan seperti itu ya. Entah dari anggaran, entah dari manpower SDM yang dimampetkan, yang awalnya mungkin butuhnya 20, ternyata untuk karena kita lagi kekurangan dana atau finansial kita lagi gak baik-baik saja, kita kayaknya hanya bisa nge-hire 10 orang atau 15 orang gitu. Gimana nih tanggapannya? kalau menurut saya tentang restrukturisasi itu mungkin kalau melihat kebijakan sekarang, permasalahan sekarang, ya mungkin kita memang harus menyesuaikan zamannya ya, atau apa yang terjadi. Entah itu baik buruk, kita mau tidak mau harus bisa menyesuaikan. Nah, mungkin yang menjadi catatan penting sih, selama itu baik dan tidak mengubah esensi dari guru, dari sekolah itu sendiri. Nah, menurut saya ya it's okay aja. Cuman yang menjadi perhatian terkait efisiensi khususnya di anggaran, kalau untuk di sekolah mungkin karena yayasan ya, pasti yang menentukan kan yayasan. Nah, mungkin kalau terkait yang disayangkan ataupun yang agak lebih membuat berat itu bagi yayasan atau sekolah yang swasta, seperti halnya saya mengajar di 2 lembaga ini, kan pasti kalau lembaga yang swasta, dia kan pasti banyak mengharap bantuan dari pemerintah. Sedangkan pemerintah pasti kan yang disasar atau diutamakan sekolah yang negeri dulu. Nah, mungkin terkait restrukturisasi ini, kalau secara kebijakan di dalam sekolah, ya mungkin it's okay menurut saya, dalam arti untuk memperbaiki sistem SOP dan lain sebagainya tidak masalah. Yang menjadi masalah bagi lembaga yang swasta itu yaitu akibat ada efisiensi dari negara, maka bantuan yang didapatkan itu tidak seperti yang didapatkan dulu. Jadi agak apa ya? Agak berat lah. Oh, I see. Cukup ini ya, cukup menantang ya, karena yang
awalnya baik-baik saja dengan dana yang wajarnya segitu, ternyata ada adjustment di situ, makanya otomatis akan menyusahkan juga gitu kan dari segi SDM-nya gitu. Nah, dari Ibu Feby nih, Ibu Putri, eh ada nggak konteksnya ini bisa bisa kita bawa ke di tempat les. Kira-kira dampak nggak? Kalau kalau dari sekolah kan otomatis kayak seperti tadi kan. Kalau di tempat lesnya Ibu Feby ini gimana? Kalau untuk di tempat les nih kayaknya efisiensi masih belum yang sepenuhnya. Kalau untuk yang pengajar ya, itu Hmm. kayaknya nggak yang terlalu pengaruh karena kita di jamnya sesuaiin sama jam ngajarnya gitu aja sih Kak. Hmm, 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 hmm. Kayak ya apa karena sistemnya freelance ya. Jadi nggak ada Iya. sistem-sistem sebagaimana, nggak ada program-programnya seperti apa. Yang Mm-mm. penting Ya, ngajar. yang kompleks kayak sekolah gitu kan. Heeh. Kalau kalau di sekolah ngerasain nggak kira-kira kayak gitu? Kayak pernah ada program nih, itu awalnya programnya seperti ini, ternyata kayaknya kayaknya sebelumnya nggak seperti ini deh gitu. Mungkin ada ngalami nggak? Mungkin karena saya juga masih baru di sekolah itu jadi kayak yang kurang tahu juga sih Kak, yang dulu gimana, yang sekarang gimana gitu sih. Kalau untuk saya. I see, I see, I see. Tergantung dari tempat tempat ininya ya, dari tempat lembaganya tersendiri sendiri kan ya Mm. mengenai itu. Nah, selanjutnya nih pertanyaan selanjutnya. Apakah ada kebijakan di institusi kalian yang membuat kalian ini merasa posisi saat ini tuh menjadi lebih rentan? Rentan itu apa namanya? Kayak merasa terancam deh posisi gue sekarang nih dibanding tahun-tahun sebelumnya. Mungkin kalau 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 untuk fresh graduate kayak gimana nih? Memandang karena masih Bu Feby masih baru ya di industri ini. Mm-mm. Kira-kira apa namanya? Ada kekhawatiran nggak? Aku kok kayaknya sulit deh akan bertahan di industri ini gitu. Gimana Hmm, tanggapan Ibu Feby? Bu Putri. saya juga ngerasa gitu sih karena kayak saya kan juga baru di situ. Terus apalagi kayak yang benar kata dari Pak Badri yang tadi yang pasti ya apalagi guru yang udah profesi kan harus banyak nambah jam gitu kan. Nah, sedangkan Hmm. mungkin kurangi dari kayak guru-guru baru kayak gini, mungkin jamnya bisa diambil dari kita. Kan kita juga jadi lama-lama nggak ada jam gitu loh Kak. Jamnya berkurang banyak gitu. Berarti apa jam ngajar ini sangat krusial buat kayak apa ya kalau istilahnya lamanya lamanya seorang profesional bekerja gitu kan. Kayak Mm. misalnya kalau misalkan nih konteksnya katakanlah seorang software developer junior butuh berapa tahun. Nah, apa konteksnya sama seperti itu? Kalau profesi kan lebih ke minimal jam jam kerja gitu kan, jam ngajarnya gitu kan Kak. Mhm. Berarti per Kalau per per bulannya gitu, heeh, akumulasi. heeh. Oh, oke. I see, I see. Nah, kalau dari Pak Badrinya sendiri gimana? Terkait apa tadi anu ya, Eh, posisi. iya posisinya. Apakah merasa rentan karena eh apa namanya? Posisi sekarang ini nggak selama apa sih yang tahun ini dibanding tahun-tahun sebelumnya itu kayak aku merasa terancam nih. Posisinya kayak kurang safe atau gimana gitu. Oh, kalau saya alhamdulillah tidak sih Pak ya. Tidak merasa terancam, akan tetapi tanggung jawab lebih besar sih, itu aja. Tanggung jawab lebih besar. Ya, tanggung jawab lebih besar dan juga belajarnya lebih harus giat lagi karena ada beberapa tanggung jawab yang harus diemban. Dalam arti apa ya, posisi saya sekarang itu bukan lagi
aman ya, dalam arti saya menikmati untuk mengajar, tapi karena banyaknya beban dan tanggung jawab akhirnya yaitu mau tidak mau harus banyak belajar sih. Terancamnya bukan karena takut kehilangan pekerjaan, akan tetapi terancamnya karena banyaknya beban yang ditanggung itu aja. Kalau sekarang tanggung jawabnya apa, ngajar aja atau menjabat di sektor lain? Maksudnya enggak kan, kalau mengajar kan berarti di bagian action apa ya tadi ya istilahnya. Pokoknya dia yang mengeksekusi. Nah, ada bagian manajerial. Nah, apakah Pak Wade juga enggak di ngajar aja tapi ngurus di manajerial juga untuk di sekolah ini? Kalau menyinggung apa namanya, menyinggung tadi bebannya lebih banyak, lebih gede. Ya, kalau sekarang memang saya ya termasuk di manajerial sekolah juga sih, Mas. Kalau di SMP itu kebetulan tanggung jawab saya 2. Yang pertama menjadi wakakurikulum, wakil kepala sekolah bagian kurikulumnya ya. Dan yang kedua itu menjadi bendahara, BOS, atau bantuan operasional sekolah itu yang dari pemerintah. Nah itu, jadi selain harus belajar tentang manajerial sekolah, administrasi sekolah, dan lain sebagainya, perangkat mengajar dan lain sebagainya untuk guru-guru, saya juga mau tidak mau harus belajar terkait anggaran-anggaran keuangan sekolah, yang apa yang harus dibutuhkan, yang dibelanjakan, dan lain sebagainya. I see. Berarti ternyata nggak ngurus ke ngajar aja, tapi perannya banyak ya, di manajerial juga, tapi di segi eksekutor juga iya gitu kan ya. Ya. Oke. Nah, kita akan menyinggung di selanjutnya ya, ini mengenai teknologi nih dan tuntutan kompetensi. Nah, dengan masifnya perkembangan teknologi yang sekarang ini, AI-an ya kan, pada platform pembelajaran digital, apakah kalian melihat hal ini sebagai alat bantu atau justru sebagai ancaman kalian, ancaman yang akan sometimes bakal nanti kedepannya bakal menggantikan posisiku sebagai pengajar gitu. Gimana tanggapannya dari Ibu Putri? Kalau menurut saya melihat AI ini malah teknologi ini menjadi alat bantu ya, bukan pengganti ya. Karena selama kita pakai AI ini dengan tepat, AI ini menurutku justru bisa bantu proses belajar jadi lebih efektif sih. Apalagi misal kayak contohnya saya jadi guru les SD, kan kita juga nggak mungkin paham seluruh materi pelajaran yang ada di SD itu kan. Apalagi misal kita juga sekarang SD juga ada yang pelajaran agamanya juga dibagi banyak-banyak, kan kita ada kurang paham juga kan, kita juga bisa minta tolong ke AI-nya. Menurut saya itu sangat membantu sih, apalagi untuk saya ya. Berarti tetap masih walaupun ngajar tetap kadang menggunakan tools AI sebagai alat bantu mengajar. Berarti ya. Iya. Berarti masih relevan untuk teknologi sekarang. Masih ngikuti teknologi, kemajuan teknologi yang lagi berkembang sekarang. Nah, kalau dari Pak Menterinya sendiri gimana? Kalau terkait itu menurut saya sekarang guru sangat dimudahkan ya daripada sebelum adanya teknologi yang semasif ini. Menurut saya sangat membantu sih adanya AI, adanya platform mengajar dan lain sebagainya, itu sangat membantu. Dalam arti guru mendapatkan banyak referensi untuk bagaimana cara kita mengajar dengan baik. Lembar kerja peserta didik atau LKPD itu juga banyak, media belajar juga makin banyak. Jadi kita semakin banyak bahan, tinggal kita mau actionnya seperti apa. Jadi kalau dibilang AI ini membantu atau tidak, menurut saya sangat membantu sih. Hanya saja ancamannya
Itu sih karena kita semakin masifnya teknologi dan banyaknya AI, terkadang guru ini tidak terlalu stuck, dalam arti tidak bisa kreatif mengembangkan media pembelajaran tersebut. Yang ngajarnya ya teknik ngajarnya ya gitu-gitu aja. Dalam arti template lah ya, bisa dibilang template. Jadi ancamannya, tantangannya di situ sih. Kalau AI atau teknologi apakah bisa menggantikan peran seorang guru seutuhnya? Menurut saya tidak. Karena guru itu memang sampai kapanpun dia itu dibutuhkan. Karena kalau kayak AI, teknologi kan dia tidak bisa punya feel atau perasaan. Emosionalnya hanya sebatas praduga aja. Sedangkan kalau kita manusia dengan manusia itu kan kita bisa merasakan, tahu dia secara seutuhnya kayak gitu. Jadi peran guru sampai kapanpun menurut saya walaupun teknologi secanggih apapun tidak akan bisa tergantikan. Sekalipun ada guru tapi dari robot ya, menurut saya tetap tidak akan bisa digantikan. Berarti masih Karena masih membutuhkan empati dari manusia. Sifat empati dari manusia itu masih ya, diperlukan. betul. Ya. Oke. I see. Selanjutnya nih, sejauh mana tekanan untuk menguasai kompetensi baru mengenai pedagogi, profesionalitas kerja dan lain-lain nih di tengah perubahan teknologi ini mempengaruhi rasa aman Anda dalam mempertahankan posisi pekerjaan? Gimana nih tanggapannya dari Ibu Putri? Kan karena tekanan karena harus menguasai kompetensi baru untuk mengikuti perkembangan dunia pendidikan dan juga teknologi kan harus menyesuaikan nih, karena AI juga tadi statementnya adalah setuju bahwa AI itu untuk alat tools, kan otomatis kalian harus mempelajarinya itu. Nah, gimana nih rasa tekanannya nanti di tengah perubahan teknologi ini, merasa aman nggak gitu, atau untuk biar bertahan dalam posisi sekarang di industri sekarang gitu? Mungkin dari Ibu Putri. Tapi kalau dari saya memang ada tekanan kan ya untuk belajar lagi kompetensi baru, apalagi kayak di bidang teknologi ini kan. Itu kadang saya jadi merasa kayak saya harus belajar lagi nih untuk biar nggak ketinggalan update, nggak ketinggalan apa kan, apalagi ya semakin banyak teknologi baru kita juga harus semakin belajar lagi gitu sih Kak, untuk menunjang kegiatan kita. Nah, I see. Berarti ya kalau untuk lulusan baru atau karena baru terjun di dunia pendidikan pun mau nggak mau harus mempelajari itu kan ya. Jadi harus up to date dengan itu ya, untuk biar supaya survive. Nah, dari Pak Badrinya nih, gimana mengenai poin pertanyaan tadi? Kalau menurut saya kalau berbicara tekanan untuk menguasai kompetensi baru pasti ada ya Mas ya. Karena setiap tahun bahkan setiap ganti Kementerian Pendidikan kan kita pasti adalah sedikit banyak itu ganti tentang kurikulum, perangkat mengajar dan lain sebagainya, itu kita belajar lagi dari nol lagi. Yang seharusnya kan kalau kita pikir secara logika kan seharusnya kan melanjutkan atau memperbaiki sistem yang lama kayak gitu. Jadi kalau tekanannya sih ya memang pasti ada ya untuk menguasai kompetensi baru, karena semakin bertambahnya arus informasi yang semakin cepat, teknologi yang semakin canggih, pasti cara mengajar, perangkat mengajar itu semakin banyak dan harus banyak yang dipenuhi, bukan semakin sedikit sih. I see. Jadi adaptasinya benar-benar harus
kuat ya, Iya, cepat. cepat juga adaptasinya. Jadi biar bisa eh apa ya, bisa survive ya, intinya di sini kan. Nah, selanjutnya dari pertanyaan selanjutnya, apakah kalian merasa karena berkembangnya teknologi nih ya, eh, apakah institusi ini sudah memberikan yang cukup dukungan yang cukup agar Anda tetap kompetitif dan tidak tergilas oleh otomasi atau teknologi, yang mana teknologi semakin lama semakin canggih, kalau nggak adaptasi juga bakal ketinggalan banyak, yang mana ya kadang mungkin aku stres ya ngikutin perkembangan teknologi yang sekarang gitu. Nah, gimana pendapatnya dari Pak Badri? Hmm, gimana Pak Badri mengenai pertanyaan tadi? Kalau menurut saya apa ya, institusi ini lembaga Ya, kan di sekarang saya ya SMK, yang SMK atau SMP dia nih mendukung. mendukung. Berarti masih ada kayak kasih program-program gitu atau dukungan yang cukup buat mengikuti teknologi atau sistem yang lagi berkembang sekarang gitu. Kayak mungkin apa ya, biasanya biasanya bentuk dalam bentuk seminar atau dalam bentuk pelatihan gitu. Masih masih terakomodasi ya itu. Ya masih mendukung banget sih. Ya terkadang memang selain kita yang harus mau mencari sendiri, tapi terkadang kita juga difasilitasi dari lembaga. Mm-mm. Jadi eh, bisa dibilang ya masih banyak memberikan dukungan I see, I kayak see. untuk pengembangan karir kita, keilmuan kita. Mhm. Jadi kalau untuk di institusinya Pak Badri dalam konteks ini SMP dan SMK ya, masih mengakomodarsir nih semuanya ini. Oke, kalau Ya, dari Ibu Putri, karena konteksnya kan kalau kalau SMK kan sama-sama SMK juga kan dengan sekolah yang sama. Nah, Heeh. kalau untuk di kursusan nih, ada nggak kayak program seperti itu? Kalau di kursusan kayak pelatihan-pelatihan gitu kayaknya nggak ada ya Kak ya. Sendiri berarti semua, belajar sendiri, Hmm, ya mandiri. Oke, jadi mandiri. eh, nggak ada program kasih ke pelatihan gratis atau apa gitu. Nggak ada. Oke, oke kalau gitu. Berarti tetap eh, tergantung dari institusi masing-masing ya Mm-mm. mengenai pengembangan dari setiap individu, dari setiap tenaga pendidik gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak psikologis motivasi dan komitmen nih dari setiap tenaga pendidik ini. Nah, bagaimana rasa tidak aman terhadap stabilitas kerja ini mempengaruhi fokus dan semangat Anda dalam menjalankan tugas mengajar sehari-hari? Nah, ada nggak rasa kayak nggak aman gitu karena apa itu rasa nggak aman ini bakal mempengaruhi kegiatan mengajar dalam sehari-hariannya gitu, karena situasinya kan lagi barang panas, ekonomi juga lagi anjok-anjoknya, kayak banyak informasi negatif nih yang ditangkap setiap harinya nih, itu mempengaruhi nggak dari segi kayak kinerja kalian setiap harinya dalam hal mengajar nih, mungkin dari Ibu Putri. Kalau menurut saya ya, rasa nggak aman kalau kita terlalu besar. Biasanya fokus sama semangat ngajar kita pun juga ikut turun gitu kan. Nah, Hmm. jadi kalau menurut saya, suasana yang kayak tenang, terus kayak kita itu senang juga, itu cukup berpengaruh sih buat untuk kerja sehari-harinya gitu. Berarti tempat-tempat ngajarnya Ibu sekarang ini tenang. Masih Apakah masih kayak masih aku masih menemukan gonjang-ganjing nih di tempat? masih aman sih kayaknya Kak.
harusnya kayaknya. Kan selama kayaknya. selama berapa bulan ya? Selama 7 bulan ngajar itu merasakan apa? Apanya ini Kak? Ya, maksudnya kan dari kayak 7 bulan ini kan kayaknya perang perang start ini kan masih di akhir-akhir tahun kemarin kan. Which is itu masih nggak jauh di isu-isu ekonomi lagi nggak stabil, itu masih masih ngalamin kan. Selama 7 bulan ini nih, itu mengalami kayak, aku khawatir nih kayak rasanya, dan itu mempengaruhi performamu ketika mengajar. Kalau aku sih enggak ya Kak ya. Pokok ngajar aja, Ngajar aja yang penting. ngikut ya. Oke, Ya. kalau Pak Badri gimana? Kalau saya rasa tidak amannya apa ya? Ya karena itu sih banyaknya tanggung jawab dan harus dituntut cepat untuk belajar dan menyelesaikan masalah. Itu Jadi rasa mempengaruhi, tidak mempengaruhi ketika ya proses mempengaruhi mengajar. fokus. Hmm, Masih masih dalam tahap proses ya ini belajar memanajemen waktu dan memanajemen tanggung jawab seperti itu. oke. Karena apa ya? Kalau dulu passionnya dalam arti menjalankan kewajiban amanah Mm-mm. ini hanya untuk mengajar, memberikan materi kepada siswa atau siswi. Mm. Sekarang lebih dituntut untuk bisa mengatur apa ya manajerial sekolah itu seperti apa, guru-gurunya biar standarisasi mengajarnya seperti apa. Belum lagi terkait anggaran-anggaran itu harus digunakan untuk apa dan sebagainya seperti itu. Jadi ya lebih agak menguras tenaga dan pikiran. Mhm. Oke, tetap mempengaruhi ya, terpengaruhi juga fokus mengajarnya terhadap isu-isu yang lagi happening. Environmentnya terbentuk karena nggak aman dan rasa kecemasan tuh timbul di situ. Nah, selanjutnya nih, melihat kondisi ekonomi saat ini, apakah kalian pernah secara serius mempertimbangkan untuk switch career ya, bahasa gaulnya sekarang, ke sektor lain yang mana bisa dianggap lebih sustain atau lebih stable secara pendapatan, karena eh, aku merasa kayak ngajar ini kayak misalkan kalian merasa, aku merasa ngajar ini kayaknya nggak ada future di sini, aku di sini kayaknya stagnan aja di sini gitu. Apa kalian ada terbesit nih kepikir untuk switch career ke lebih yang lebih sustain, yang mana ya yang kemarin itu stereotipnya atau narasi yang lagi terbentuk jadi guru ini di Indonesia itu nggak aman gitu, dari kayak faktor gaji yang kurang atau apa gitu, dari sistemnya yang lagi masih belum baik, jadi kayak gimana gitu. Menurut Ibu Putri gimana? Jujur, kalau saya Jujur. pernah berpikir dan sering berpikir untuk pindah untuk profesi lain ya, apalagi Sampai sekarang yang lebih stabil secara finansial. Itu sering banget terpikir menurut sampai saya ya, untuk sampai saya sekarang sendiri. sampai nah Terutama kalau kepikirannya. misal kalau lihat ekonomi kayak seperti ini ya, apalagi guru juga gajinya ya kakak tahu sendiri ya. Apalagi saya juga guru baru ya. Oke, Untuk oke. mencapai finansial yang stabil nggak masuk sih menurut aku kalau jadi guru untuk sekarang ini. Gak masuk. I see. Berarti masih kayak misalkan nih ganti profesi selain guru. Keahlian kakak kan di dunia pendidikan jurusan matematika. Nah, bidang apa yang bakal serelevan dengan apa namanya
keahlian tersebut. Yang mana kan matematika selain dari pendidikan apa nih gitu. Kalau aku sih pengennya jadi desain grafis ya Kak ya, karena dulu aku SMK pernah ambil jurusan yang kayak desain gitu sih Kak, Oh, I animasi see. Desain gitu. grafis ya. Berarti nggak Iya, familiar dengan iya. berarti Banyak yang perkuliahan bilang kakak. kayak kenapa loncat-loncat gitu kan? Ya Heeh. namanya juga hidup ya Kak ya. Pasrah ya. Iya. Pasrah. Oke, oh berarti tetap mengadaptasi apa skill yang dipunya. Mm-mm. Di situ gimana caranya bisa tetap hidup setiap harinya gitu. Iya, I see. betul. Nah, kalau Pak Badri sendiri gimana? Kalau saya secara ekonomi ya, Hmm. secara ekonomi untuk eh, guru bisa dibilang kalau kita masih belum berkeluarga, it's okay, bisa lah, cukup lah. Kalau dibilang cukup, cukup ya. Heeh. Nah, tapi kalau sudah berkeluarga, ya kurang lah Mas. Heeh. Kalau kita masih guru honorer, gaji segitu, itu masih kurang banget. Nah, Nah, berarti ada tapi kemungkinan ya. ya Gimana? ya, tapi saya itu menemukan apa ya, ada enaknya dalam arti gini, walaupun kita belum honorer ya, ataupun kita sudah dapat rezeki bisa P3K atau sampai PNS, Mm-mm. kalau menjadi guru, ya bukan yang masuk di administrasinya ya kayak dinas pendidikan dan sebagainya, itu kan pasti kerjanya kerja kantor, dalam arti jamnya pasti segitu ya, jam Mm-mm. kantor. Nah, Mm-mm. tapi kalau guru apa namanya, waktunya kan ya sesuai jam sekolah, Mm-mm. mentok-mentok eh, sampai jam 2 jam 3 lah ya. Mm-mm. Nah, tapi di situ saya pernah terbesit kepikiran kayak gini. Kalau kita menjadi guru yang dimana anggap saja sekolah pulangnya paling akhir itu jam 1, kita pulang dari sekolah setengah 2. Nah, spare waktu dari kita selesai mengajar itu masih banyak. Mm-mm. Nah, Berarti Mas, akhirnya saya lanjut lanjut. akhirnya saya kepikiran di situ itu kalau kita mau apa ya, bisa berpikir secara keekonomian lagi, kita bisa menjalankan suatu usaha di lain sisi selain mengajar. Mm-mm. Jadi ada spare waktu, sisa waktu dari kita mengajar itu kita gunakan untuk kita menjalankan usaha lain kayak gitu. Nah, berbeda dengan kalau orang yang bekerja di pabrik ataupun di apa namanya sektor lain, Mm-mm. kantor ya, kantor lah. Contoh kita kantor. Kita Mm-mm. kan pasti mengikuti jam kantor, Mm-mm. liburnya mengikuti jam kantor. Mm-mm. Nah, jadi waktu untuk menyisakan waktu spare waktunya setelah bekerja itu kan sedikit. Mm-mm. Nah, belum istirahat dan lain sebagainya. Tapi kalau mengajar, menurut saya spare waktunya sisa mengajar itu masih banyak. Jadi bisa kita gunakan untuk mencari sumber penghasilan. Mm-mm. Berarti mengajari masih tetap jadi prioritas ya. Jadi prioritas utama sebagai eh, apa namanya karir. Tapi di satu sisi merangkap eh, penghasilan yang lain yang mana itu ya entah itu bisnis atau apa yang lain gitu Iya, kan. betul. Jadi bukan kayak aku akan pindah, aku nggak bakal ngajar tapi aku eh, pindah profesi ke yang lain, ke yang lain sektor gitu enggak ya. Enggak sih. Berarti berarti Ya, masih jiwa jiwa ngajarnya masih oke, masih ini ya, memang memang passionnya di ngajar ya. ya, ya. Oke, kita lanjut di pertanyaan berikutnya. eh Nah, mengenai tingkat kesejahteraan nih, apakah tingkat kesejahteraan yang dalam konteks ini dari gaji dan tunjangan yang Anda terima saat ini itu masih sepadan dengan beban kerja dan resiko ketidakpastian yang Anda rasakan? Gimana nih, Ibu Putri?
Kalau untuk saat ini ya, saya merasa Iya, karena gaji saya itu isunya kan kurang enak ya mengenai gaji guru, apalagi honorer. Kalau PNS mungkin masih settle-settle aja atau P3K. Nah, iya. kalau konteksnya Ibu gimana? Nah, kalau menurut saya ya, gaji saya itu belum sepenuhnya sebanding dengan beban yang saya tanggung saat ini ya. Mm-mm. Sangat nggak sebanding banget gitu Jadi sih. kalau katakanlah karena mengenyamnya kuliah di pendidikan kan otomatis Heeh. dari modal dengan imbal balik ini kayak kira-kira butuh lamakah untuk bisa balik modal kan otomatis kalau kita pakai prinsip bisnis kan kalau kita invest ke pendidikan otomatis kita balik balik kita juga memperhitungkan baliknya modal yang sudah kita keluarkan banyak waktu nih 4 tahun kan belajar Heeh. eh jadi modal yang udah dikeluarkan nih modal yang dikeluarkan oleh Ibu Feby selama kuliah dengan ketika memilih profesi karir sebagai pengajar ini Heeh. kira-kira itu sebanding nggak atau kayaknya butuh waktu lama nih untuk bisa balik modal dan itu kayaknya nggak worth it atau kayak gimana nih pandangan Ibu? Memang kalau misal kita secara ini Secara ya, matematik ya. hitung-hitungan ya, Mm-mm. itu emang kalau misal untuk balik modal emang nggak secepat itu ya, apalagi dengan guru sekarang, apalagi misal Kak, saya belum BPG, belum profesi kayak gitu-gitu ya, Mm. itu sangat tidak sebanding banget. Wah, refleksi baru. Berarti benar-benar sulit ya kalau Mm-mm. kayaknya kalau memang programnya atau sistemnya belum bagus, kayaknya sulit untuk bisa balik modal cepat dari Mm-mm. investasi waktu kita, biaya tenaga selama kita mengenyam pendidikan ilmu di perkuliahan supaya bisa bekerja sebagai guru itu nggak worth it gitu kan. Nah, Iya. kalau dari Pak Badri sendiri nih, memandangnya seperti apa? Oke, Mas Fadil. Kalau berbicara gaji dan apa namanya tunjangan ya, Mas, Mm-mm. sangat sangat mind blowing sih. Dalam arti tidak sepadan ya dengan Iya. beban kerja yang diberikan. Mm-mm. Nah, itu yang membuat sampai sekarang menurut saya walaupun pemerintah itu sudah mencoba dalam arti mensejahterakan guru lewat program profesi itu lebih dipercepat, lebih dipermudah, tidak kayak seperti dulu. Mm-mm. Tapi tetap masalah gaji di sekolah ya. Ini kalau kita berbicara swasta ya karena saya mengajarnya di swasta, kalau negeri mungkin berbeda ya. Mm-mm. Instrumennya berbeda. Berbeda beban kerja, berbeda pendapatan juga pasti berbeda dengan swasta. Nah, kalau Mm-mm. swasta sendiri ya itu Mas, itu sangat menjadi apa ya problem sampai sekarang menurut saya. Dan itu tidak hanya di lembaga saya yakin itu. Mm-mm. Karena apa ya kalau berbicara gaji dan tunjangan ini kan harusnya disesuaikan dengan Mm-mm. beban kerja kita, Mm-mm. jabatan yang kita emban. Nah, Mm-mm. itu terkadang kan eh, tidak sesuai, banyak tidak sesuai. Lebih banyak beban kerjanya daripada penghasilannya. Mm. Jadi kalau berbicara kesejahteraan guru sampai saat ini belum sejahtera, walaupun sudah dibantu pemerintah dengan program yang begitu dimudahkannya profesi dan Mm. itulah saya masih banyak tidak sejahtera terkait Apakah gaji ya. iya, apakah karena ini juga masalah kit, aku melihat kayaknya di negara kita itu guru juga untuk yang memilih profesi guru itu juga banyak, tapi keterserapannya itu kayaknya belum belum bisa kayak 100% gitu loh. Dari lulusannya berapa yang keterserapan jadi guru itu juga seberapa gitu. Apakah karena itu juga faktornya? Nah iya Mas, memang betul ya. Menurut saya itu juga sangat berpengaruh ya. Hmm. Karena di sisi lain kalau kita mungkin Mas Fadil dengan saya kan terpaut sedikit ya Hmm. usia kita dan apa namanya kita masa sekolah dulu. Kalau Hmm. kita ketahui dulu di masa kita sekolah dulu kan guru SD itu
setiap mapel, setiap kelas itu kan berbeda ya. Nah, kalau sekarang enggak, Mas. Di dunia pendidikan yang sekarang itu tidak seperti itu. Jadi, satu guru itu bertanggung jawab untuk satu kelas. Jadi contoh kelas 1 ya. Kelas 1 SD itu. Yang bertanggung jawab, yang mengajar itu cuma satu guru. Semua mapel. Nah, kayak gitu. Itu negeri, konteksnya negeri atau swasta? Konteksnya negeri. Bahkan ada beberapa swasta ya juga sudah menerapkan kayak gitu, Mas. Wah, aku baru tahu loh. Iya, kayak gitu. Wah, Itu kan juga sedikit menjadi apa ya? Ya agak problem ya kan? Ya benar, sesuai yang sampean tanyakan tadi kan, yang lulus berapa, yang terserap hanya berapa. Ya karena itu, Mas. Belum lagi kalau ada beberapa sekolah itu sudah memiliki guru yang itu sangat lama. Sudah lama di sekolah itu, kayak gitu kan. Walaupun dia belum profesi, karena dia sudah lama, dalam arti sudah mengenyam asam garam dunia pendidikan khususnya di lembaga tersebut. Jadi kalau mau dikeluarkan itu kayak tidak enak, kayak gitu. Di sisi lain terkait kayak kalau kita sudah mengikuti program profesi dan ditempatkan di jauh rumah kita, nah itu yang membuat banyak guru ini menurut saya dan setahu saya ya, bahkan beberapa teman saya itu juga mengalami, itu tidak memilih untuk melanjutkan, Mas. Nah, PR-nya gini, kalau kita tidak mau menerima plotting dari pemerintah, maka kan kita harus mencari sampai menemukan SD yang mau menerima kita. Kalau memang kita mau yang di dekat domisili kita, nah itu kan tetap menjadi tantangan, Mas. Oh, begitu. Jadi tetap kayak persaingannya juga banyak ya untuk sisi pendidikan, apalagi profesi guru ini ya. Betul. Apa sistem PPG juga kayak sistem PPG berebut juga atau kayaknya kan katanya permudah, tapi masih kayak rebutan juga secara posisinya. Ya, kalau sudah lulus jadi perebutan sih. Pun pemanggilan PPG peserta PBG itu kan hitungannya menurut saya random, Mas. Tidak merata, iya. Serius. Di contoh saya dengan sampean sama-sama ngajar gitu ya, sama-sama ngajar. Seumpama saya lebih dulu 2 tahun dari sampean gitu ya. Terus sampean baru 1 tahun fresh graduate langsung masuk ngajar di lembaga yang kita ajar sama. Padahal saya lebih dulu, bisa saja nanti yang dipanggil duluan pas daftar PPG itu sampean duluan juga bisa itu, Mas. I see. Dan itu juga banyak terjadi sih. Iya. Tidak merata. Nggak merata. Cuman memang daripada sistem yang dulu lebih enak sekarang. Pelaksanaannya pun hanya 1 bulan, Mas. Ya genap 40 hari lah. Itu mulai dari awal kuliah sampai UKIN atau uji kompetensi itu. Uji profesinya itu. Oh, I see. Oke. Wah, kompleks juga sih hitungannya. Oke, lanjut kita ke segmen berikutnya. Nah, pertanyaannya seperti ini. Seberapa transparan nih? Kita akan bersinggungan dengan organisasi kan untuk saat ini, untuk kali ini. Nah, seberapa transparan nih pihak manajemen institusi memberikan informasi mengenai kondisi kesehatan finansial organisasi kepada para pekerja. Jadi masalah transparansi keuangan di lembaga masing-masing nih. Nah, dari konteksnya Ibu Putri, yang mana itu mungkin kita konteksnya di ini aja deh, di tempat kursusan nih. Ada nggak kayak transparansi? Oh, aku nggak di tempatku kayak gini, jadi aku bisanya kayak gini. Atau kita lagi ada masalah ini nih, kita nggak bisa kayak gini gitu. Gimana tanggapannya dari Ibu Putri? Kalau soal transparansi keuangan di les tuh kayak gimana ya, kayak ya udah kan karena kita freelance ya. Jadi kayak ya udah keuangannya tuh cuma yang buat kita
jam ngajarnya kita aja, nggak ada yang buat operasional di les-lesan gimana, itu nggak ada sih. Eh, bentar. Sistem pembayaran les ini kayak freelance ya, karena freelancer. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan jam kah atau berdasarkan jumlah anak kah atau gimana? Berdasarkan jam. Setiap minggu kan jadwalnya kayak setiap minggu. Nah, setiap minggu tuh kita masuk berapa kali nih? Kayak gitu. Heeh. Oh, kayak sekolah nggak? Kayak misalkan satu-satu kalau di sekolah 1 jam pelajaran kan sekitar 40-50 menit ya. Nah, Mm-mm. apakah seperti itu hitungan kayak per jam pelajarannya atau kalau konteksnya khususannya kalau 1 jam ya 1 jam, Kalau di hitungannya les seper tuh jam lebih gitu. lebih kayak perdatangan sih, satu satu datangan tuh 1,5 jam. Oh, oke. Berarti hitungannya per datang, bukan per jumlah Heeh. jam. Ya. I see. Itu ya hasilnya berdasarkan dari itu ya, bukan dari kayak itu instrumen lain gitu. Kayak mungkin ada eh, apa bensin, kayak uang bensin kah, apakah gitu. Nah, itu nggak ada, itu langsung ya udah kayak misal aku seminggu ini ngajarnya 3 hari ya, ya udah 3 hari itu kita dibayarnya kayak gitu. I see. Tapi at least masih transparan ya. Ya, kayak oh kamu setiap jamnya segini, kita bisa Mm-mm. diaturnya segini ya udah segini gitu. Mm-mm. Kan di les tuh juga ada kayak absen gurunya juga kan. Jadi kita tahu kayak seminggu ini oh si ini guru ini ngajarnya hari apa aja. Jadi Hmm, ketahuan gitu kan. hmm. Oh, oke. Misalkan ada pertanyaan lagi nih. Kalau kan masalah pendapatan kan ya udah transparan kan. Mm-mm. Ternyata ada kayak misalkan oh kita kita kayaknya ada masalah finansial nih ke kayaknya karena murid yang daftar di les tempat kita lembaga kita ini kurang, kayaknya kita nggak bisa lanjut nih untuk kamu mengajar di sini. Itu ada kemungkinan nggak? Apa ada pernah seperti seperti itu skenario-nya? Yang pernah terjadi skenario seperti itu di tempat lembaganya Ibu Putri? Kalau untuk kayak yang kayak gitu kayaknya belum ada ya Kak. Tapi lebih banyaknya kalau misal gurunya udah nggak ngajar di situ itu karena dari mungkin entah gurunya yang resign atau dari emang gurunya sendiri bukan dari pihak lesannya gitu yang Oh, selesai itu. karena sifatnya freelance ya. Berarti Mm-mm. selama dia bisa diambil, kalau enggak ya udah. Benar, benar. Oke. Nah, kalau konteksnya dari Pak Badri sendiri gimana? Kalau menurut saya apa ya? Kalau berbicara transparansi atau tidaknya itu masih bisa dibilang tidak transparan ya. Terkadang apa ya? Terkadang ada beberapa kebijakan ataupun ada informasi yang itu bersifatnya agak riskan, Mm-mm. apalagi berbicara keuangan itu tidak langsung bisa dipaparkan. Nah, Mm-mm. itu Biasanya apa konteksnya kayak gitu? lebih mengarah kayak bantuan. Oh, bantuan. Semua kita dapat bantuan 10 juta. Nah, 10 juta ini dibuat apa gitu, buat apa aja Instrumen. itu terkadang apa ya, tidak sesuai. Jadi Mm-mm. contoh mau dibuat pembangunan Mm-mm. atau rehabilitasi, renovasi sekolah, maunya Mm-mm. 5 Mm-mm. juta. Mm-mm. Nah, terkadang yang dipakai hanya 3 juta. Nah, 2 jutanya ini tidak dipaparkan untuk apa. Hmm, itu itu karena apa kayak dari sekolahnya atau gimana? Itu biasanya kalau konteksnya bantuan dari sekolah SMK kan, setahu kayak BOS gitu kan, kayak BOS atau instrumen lain gitu. Nah, itu kan ada instrumen maksudnya ada kayak perancangannya kan, RAB ini dananya segini ini bakal dibuat apa apa aja gitu kan. Itu masih itu tersampaikankah dengan apa namanya ke semua staff atau cuman segelintir orang aja yang tahu gitu?
Yang tahu hanya segelintir orang saja sih Mas, tidak semua. Maka dari itu kan kalau berbicara apa namanya transparansi itu seharusnya kan penting ya. Namun terkadang banyak hal itu yang ditutupi untuk meminimalisir pertanyaan ataupun gesekan-gesekan dari guru-guru yang lain. Oh, karena ini juga ya faktornya, faktor dari gaji yang kadang Nah, ada betul. beberapa yang nggak seberapa ternyata. Nah, Ternyata banyaknya ini di mengembangkan infrastruktur secara sistem, ya, ya itu mungkin terserah dari setiap yayasan masing-masing kan ya. ya betul. Jadi masih ada yang tidak transparan gitu. Oke. Ini sangat ada insight baru sih. Ya, oke. Nah, selanjutnya di pertanyaan selanjutnya nih, untuk dukungan konkret seperti apa nih, baik materi maupun non materi yang paling Anda harapkan dari organisasi, dari yayasan ya konteksnya ini. Ya, yayasan, mungkin dari Bu Febinya, dari tempat lesnya, untuk mengurangi rasa cemas kalian terhadap ketidakpastian ekonomi global. Kan karena sekarang lagi apa namanya nggak pasti nih secara ekonomi. Apa nih yang pengen Anda harapkan dari yayasan yang bisa untuk biar nggak cemas lah dengan kondisi yang sekarang ini? Dari Ibu Febinya gimana? Kalau di sekolah ya, menurut saya dukungan yang paling saya harapkan itu kayak pelatihan kayak gitu-gitu sih minimal ya. Apalagi saya guru baru kayak juga bingung gitu kan, nggak ada pelatihan, nggak ada apa, jadi kayak bingung juga Kak. Jadi kita pengen aja punya kayak pelatihan, terus komunikasi yang jelas, kayak gitu-gitu butuh sih. Oke, karena apa eh s- ada kayak sistem guru senior gitu nggak sih? Otomatis ada kan kayak guru senior, tapi kayak senior mengajarkan ke junior, atau saling saling memberikan insight antara antara yang lebih lama bekerja di situ dan yang masih baru itu, ini enggak, masih ada enggak komunikasinya di tempat kerjanya, entah itu di les atau di SMK? Kadang ada, kadang enggak. Ada, maksudnya ada beberapa guru yang misal masih kasih insight kayak apa, tapi kadang juga yang enggak gitu. Enggak yang semua juga gitu. I see. Nah, dari Pak Badri nih, gimana? Kalau saya dukungan konkretnya sih Yang diharapkan nih ke yayasan. apa ya? Aku pengen program ini. Aku harapannya yayasan pengen kayak gini. Yang tapi Kalau kalau menurut saya yang paling terpenting ya Mas, transparansi itu aja. Jadi transparansi. dukungannya itu sih menurut saya. Uang masuk berapa, uang keluar berapa, dibuat apa, dan hak kita juga bisa dipenuhi secara baik. Kayak gitu sih. Oh, Dan di sisi lain kalau kita mempunyai apa ya, sedikit keinginan dan itu sebenarnya baik untuk sekolah, setidaknya itu tolong apa ya, ingin kita itu diterima dulu lah, tidak langsung di cut, tidak boleh kayak gitu. Karena kan sampai sekarang kan, nah ini yang menjadi apa ya, tantangan juga sih. Kan sekarang masih banyak guru yang sudah apa ya, dalam tanda kutip sudah tua, sudah pikirannya, sistemnya yang dipakai masih zaman kolonial, itu tidak up to date, ya kan? Nah, sedangkan anak muda sebenarnya itu banyak yang pengen menjadi guru loh, siap menjadi guru itu banyak. Nah, akan tetapi karena melihat apa ya, di dalam dunia pendidikan itu masih dikelilingi dengan orang-orang yang sudah berumur, ditambah lagi dengan pemikirannya yang masih apa ya, kasarannya kolot ya.
dan keras. Kita yang muda-muda yang mikirnya serba instan dan cepat dan inginnya yang tren-tren gitu kan ya. Ya pasti akan ada sedikit terganggu lah. Dan jadi mungkin ya dukungannya kalau secara materi ya itu tadi yang awal, transparansi keuangan. Kalau non materinya yaitu terkait mencoba memberi peluang dan ruang kepada yang muda, memberikan kesempatan lah. Oh iya. I see. Karena kalau bentuknya yayasan mungkin kayak pengurus-pengurusnya masih otomatis kayak orang yayasannya sendiri yang mengurus gitu kan. Nggak ada Ya. regenerasi atau nunggu kayak ada generasi penerus dari yayasan baru ada generasi, kalau enggak ya digantikan memang kepercayaan mereka sendiri gitu kan. I see. Ya. Nah, terakhir pertanyaan di segmen terakhir ini, apakah lingkungan kerja yang suportif saat ini membantu Anda untuk tetap bertahan meskipun ada tekanan ekonomi dari luar? Ini konteksnya, aku mau tanya dulu sebelum menjawab ini. Apakah di tempat kalian sekarang itu lingkungan kerjanya sudah suportif atau belum? Kalau mau jawab ini kan berarti harus suportif dulu nih. Kalau nggak suportif kenapa? Gitu. Dari Ibu Putri gimana? Kalau menurut saya ya, Nah, menurut saya lingkungan kerja suportif kan memang sangat membantu banget untuk bertahan di tempat kerja ya. Misal kita nyaman, terus ada yang dukung, itu pasti kita betah di luar finansial ya, buat ekonomi dari faktor Ah. kayak politik ekonomi sekarang lagi gonjang-ganjing ini kan. Kalau misal nggak ada yang support, nggak ada yang dukung, itu kayak ya apalagi dapat kayak gitu-gitu juga jadi kayak kita nggak betah ngajar kan. Jadi memang penting banget sih suportif dari ya teman-teman ngajar kayak gitu-gitu, penting menurutku juga. I see. Oke. Masih ya penting ya, karena itu untuk bisa dibilang kayak stress release sebelum kayak untuk biar kita tetap ada alasan untuk bertahan, walaupun kalau kita nekat keluar mungkin masih perlu persiapan dan sebagainya ya. Nah, kalau dari Pak Badrinya sendiri gimana? Kalau dari saya sendiri sih untuk lingkungan kerja di dua lembaga yang berbeda ini sangat suportif ya. Karena Mas? Karena di dua lembaga yang berbeda ini sama-sama gurunya masih banyak yang muda gitu. Jadi terkadang kita itu tidak di sekolah itu tidak dipenuhi rasa bosen terus serius terus enggak. Tetap masih banyak gurauan-gurauannya ya. Pun terkadang beberapa yang sudah berumur itu juga bisa mengimbangi dalam arti ikut gurau-gurau dengan kita kayak gitu. I see. Jadi masih sportif ya secara saat ini di Iya, Mas. Mas. Oke. Jadi untuk pertanyaannya sepertinya sudah semua ya. Kita udah sampai mengakhiri di pertanyaan terakhir, dan terima kasih untuk Bapak dan Ibu Bapak Patri dan Ibu Putri yang berkenan untuk saya wawancarai mengenai proposal saya, yaitu penelitian saya mengenai persepsi pekerja pada sektor pendidikan terhadap stabilitas lapangan kerja di tengah ketidakpastian ekonomi global, yang sesuai dengan poin SDGs 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Yang spesifik yang dibahas adalah pada metadata 8.5.2 mengenai tingkat pengangguran terbuka. Jadi sekian dan terima kasih ya atas insight-nya dari
dari Bapak Ibu di tempat kerjanya, di proses berkarirnya Ibu sudah di-sharekan ke saya. Terima kasih.